Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Farihatul Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang balaghah, yakni hasanut ta'lilu. Hasanut ta'lilu ayyan karawa al-adibu sirahatan au doimanan ala nisa'i al-ma'rufati wa yakni bi'almari ajnabatihi tariqatu tunasibu al-aradu alladhi yuqatiru ilaihi. Alasan yang baik adalah bagi seseorang penulis untuk menyangkal secara eksplisit atau implisit alasan untuk hal yang diketahui dan menghasilkan alasan terserah lucu yang sesuai dengan tujuan yang dia maksudkan. Al-amsilah qala al-muharri firrisai wa ma kulfatu al-badri al-muniru qadimatun. Berapa umur bulan purnama walakinha fi wajhi asarir ta'ami, akan tetapi di wajahnya dampak tamparan. Wa qala ibnu rami amma dakai falamma tasbiru yang janhasi, adapun intelijen tidak bersiul saat melayang. Illa li furqati dalikal mandori al-hasimi, kecuali untuk band atau pemandangan yang bagus. Wa qala al-akhiru fi qawlihi al-matari bimar, dan ulama yang lain yang akhir berkata tentang kurangnya hujan pahit. Ma qasaru al-hijsi anil misra wa tarbatiha, betapa singkatnya hujan dari Mesir dan tandanya. Tabaan walakin ba'dakum minal jabali, memang saja tetapi setelah kamu merasa malu. Yursi Abu Hulai fil baiti al-awal wa yubalihu fi anal jazani alal murasi simalun kasiron minal madahiri al-qawmi fahuwa lidalika yudai an kulfihi al-badari wa hiyama yadaharu ala wajhi minal palidakarati laisa di ansirah tabi'i wa innama hiya hadasihi minal ta'ami afiri fiwaki al-murasi. Abu Hula meratap di rumah di pertama dan membesar-besarkan bahwa kesedihan atas keangguman mencakup banyak aspek dalam sementara. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa biaya bulan purnama yang muncul di muka sebuah benih bukanlah karena sebab alamiah, melainkan merupakan insiden penampakan elogi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pada materi selanjutnya saya Muhammad Irfan Hasan akan menjelaskan tentang ta'kidul madhi bima yushbihi dzam wa aqsahu. At-ta'kidul madhi bima yushbihi dzam durban. Ta'kidul madhi bima yushbihi dzam durban ay yustasna min sifati dzam manfiyah. Sifatul madhi wa ay yusbit li syai'in sifatun madhin wa yu'ti ba'daha bi adatin istisna saliha sifah madhin ukhra. Sifah madhin atau konfirmasi pujian dengan apa yang tampak seperti fitnah. Penegasan pujian dengan cara yang mirip dengan fitnah adalah dua pemogokan yang harus dikeluarkan dari ciri ketidakpercayaan yang mengingkari atribut pujian. Jadi kalimat pujian itu ada yang bentuknya seperti
tampak, ada yang bentuknya dan tampak seperti fitnah. Bahwa atribut pujian dibuktikan untuk sesuatu hal atau fitnah itu dalam rangka dan bertujuan untuk bisa memfitnah orang dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh alat eksepsi, diikuti oleh atribut pujian yang lainnya juga. Lalu untuk kebalikannya, ta'kiduz dzam bima yusbihul madhi durban. Ta'kiduz dzam bima yusbihul madhi durban ay yustasna min sifati madhin manfiyah sifatuz dzam wa ay yusbit li syai'in sifatuz dzam summa yu'ta ba'diha bi adatil istisna taliha sifatun dzam ukhra. Lalu untuk yang kedua ini adalah kebalikan dari sifat yang pertama, yakni sifat pujian yang tampak seperti fitnah. Lalu yang kedua ini adalah konfirmasi fitnah dengan cara yang mirip dengan pujian. Ini kebalikannya ya. Konfirmasi pencemaran nama baik dengan cara yang mirip dengan pujian adalah dua teguran yang harus dikeluarkan dari kata sifat penyangkalan negatif terhadap karakter pencemaran nama baik dan untuk membuktikan karakteristik pencemaran nama baik. Jadi ini bentuknya fitnah tetapi yang diserupakan seperti pujian, kebalikan dari sifat yang pertama tadi. Kemudian muncul setelah alat pengecualian diikuti dengan karakteristik pencemaran nama baik lainnya, dan berarti ini diikuti dengan oleh fitnah yang lain. Baik, kemudian lanjut ke bagian al-amsilah dari ta'kidul madhi min yusbihil madhu. Al-amsilah yang pertama yaitu qala Ibnu Rumi, laisa bihi aibun siwa anna la taqa'ul ain ala shibhihi wa al-amsilatu al-misalul sani yakni wa qala akhar wala aibun fi ma'rufihim ghairu annah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana afsahul arab baida anni min Quraisy wa ukhra qala nabi qatil ja'di yakni fatan kamis lats ahlaqah ghairu annah jawadu fasa yubqa alal mal baqiyah. Yang maksudnya ini adalah contoh. Yang pertama ini adalah contoh dari Ibnu Arumi, yang Ibnu Arumi beliau berkata, tidak ada cacat dalam dirinya kecuali mata tidak jauh pada rupanya. Nah, ini merupakan contoh dari pujian yang menyerupai fitnah. Fitnahnya tertuju pada diri orang yang dibicarakan oleh Ibnu Arumi tersebut. Tapi di satu sisi perkataan Ibnu Arumi tersebut menyerupai pujian, tetapi dalam pujian tersebut ada fitnah yang disisipkan.
fitnah yang ada dalam pujian tersebut berupa mata tidak jatuh pada rupanya. Itu yang menunjukkan fitnah pada pujian tersebut. Yang lain berkata, tidak ada cacat yang menguntungkan mereka kecuali itu. Nah, perkataan tersebut juga merupakan pujian yang menyerupai fitnah. Untuk contoh ketiga, untuk contoh yang ketiga ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saya berbicara dengan orang Arab, tapi saya dari Quraisy. Lalu untuk contoh yang keempat, An-Nabighah Al-Jad berkata, seorang anak laki-laki yang moralnya dicontohkan kecuali bahwa ia adalah seekor kuda, maka sisa uangnya tetap ada. Lalu Ibnu Ar-Rumi mengeluarkan dalam contoh pertama pernyataan yang menolak cacat secara umum dari Mamdudah. Setelah itu dia datang dengan alat pengecualian, yaitu hanya. Ibnu Ar-Rumi menjelaskan tentang pengecualian tersebut. Dia menjelaskan pujian yang menyerupai fitnah tersebut, tetapi membenarkan pujian pertama dalam bentuk khayalan atau fitnah, dan hal yang sama dikatakan pada contoh kedua. Untuk contoh yang ketiga ini adalah mengemukakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan diri beliau dengan cara yang terpuji, yaitu bahwa dia adalah paling fasih di antara orang Arab. Tetapi dia datang setelahnya dengan alat pengecualian. Jadi dia mengecualikan pendengarnya, dan dia berpikir bahwa Nabi beliau itu adalah karakteristik yang tidak populer. Tapi segera menenangkan beliau sendiri bahwa ketika dia menemukan sifat terpuji setelah instrumen pengecualian ini adalah bahwa dia berasal dari Quraisy. Dan Quraisy adalah orang-orang Arab yang paling pandai bicara dan tidak tertandingi. Ini adalah plot melawan pujian pertama dengan gaya 1000 orang mendengarkannya dengan fitnah, serta untuk Anda dikatakan dalam contoh bahwa dalam contoh hanya baik, padahal sebenarnya ada fitnah di situ. Dalam sebuah contoh, metode ini disebut dipersembahkan. Dari yang muncul seperti itu adalah penegasan pujian dengan cara yang mirip dengan fitnah. Ada cara untuk meneguhkan fitnah dengan cara yang mirip dengan pujian seperti cara sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan Uslubul Hakim yang dijelaskan oleh Mas Ali Wafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astamiru li syarhi ashabi. Uslubul Hakim. Uslubul Hakim talaqil mukhatabi bi ghairi ma yataraqabuhu, imma bitarki su'alihi wal ijabati an su'alin lima yas'aluhu, wa imma bihamli kalamihi ala ghairi ma kana yaqsidu, isyaratun ila annahu kana yanbaghi lahu ayyas'ala hadha su'alu au yaqsida hadhal ma'na. Al-amthilah. Awalan, qala ta'ala yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Thaniyan, qala Ibnul Hajjaj qala saqaltu idza ataitu miraran
qultu saqalta kahili bil ayadi. Qala tawaltu qultu awalaita taulan. Qala abramtu qultu hablun widati. Qad yukhatibuka insanun au yas'aluka sa'ilun an amri minal umuri fatajidu min nafsika mailan ilal a'radhi anil qawdi min mawdu'il hadithi awil ijabati an su'ali li agradin kathiratin minha anasailu a'jazu min in yafhamal jawaba alal wajhi sahihi wa annahu yajmalu bihi ayang sorifa anhu ila nadhari fi ma huwa anfa'u lahu wa ajda alaihi wa minha annaka tukhalafa muhadatsaka fi firra'i wala turidu an tajbahahu bi ra'yika fihi wa fi tilkal hali wa amsaliha tasrafuhu fi syai'in minal lubaqati anil mawdu'il ladzi huwa fihi ila dharbin minal hadithi tarahu ajdaru wa aula wa ula andoro ila masalil awwali tajidu an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu anil ahillah lam tabda'u saghiratan thumma tazdadu hatta yatakamalu nuraha thumma tatadhamu hatta la tara wa hadhihi mas'aluhu min masaili ilmil falak. Yahtaju fi fahmiha ila dirasatin daqiqatin tawilatin. Wa sara fahmul Qur'anil Karim an hadza bi bayani anna ahillati wa wasailu litawqiti fil muamalati wal ibadati saratin wa isyaratin minhu ilal awwali bihim ayas aluhu an hadza wa ila annal bahtha fil ulumi yajibu ayyar ja'a qalilan hatta tatawattadu ad-diwalu wa tastaqiru zikratul islami wa sahibu ibnu hajjaj fil mithali athani yaqulu lahu qad thaqalat alaika bi kathrati ziyarati fayas rofuhu an ra'yati fi adabin wa tarfin wa yunqalu kalimatuhu min ma'naha ila ma'nal akharin wa yaqulu lahu innaka thaqalta kahal bima a'taqata alayya min ni'amin wa mithlu dhalik yuqalu fil baiti tsani wa hadha an-naw'u minal badi'i yusamma uslubil hakim. Baik, dari sini kita mempelajari tentang pengertian usul al-hakim. Kata usul dalam bahasa Arab adalah yang apabila diterjemahkan artinya yaitu cara, sistem atau metode.
Adapun pengertian uslub dalam bahasa Arab ialah makna yang terdapat dalam suatu bentuk susunan lafadz-lafadz atau kalimat agar lebih mudah mencapai tujuan yang dimaksud pada diri pendengar atau pembaca. Sedangkan kata hakim diambil dari kata hakama yang berarti orang yang mengetahui serta teliti dalam semua perkara. Oleh pengertian itu, arti hakim ialah orang yang berkemampuan mencegah dari bertindak kerusakan karena ketelitian yang ada padanya dalam membuat keputusan sehingga mencegah terkeluar dari apa yang dikehendaki. Definisi uslub menurut para ahli balaghah. 1. Hazim Ali Kamaluddin adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa. 2. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin adalah makna yang terkandung pada kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya. Contoh uslub al-hakim. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Surat Al-Baqarah ayat 189. Terus kedua, contoh dari Ibnu Hajjaj. Qala taqaltu id ataitu miraron. Qultu taqalta kahili bil abadi. Qala tawwaltu qultu awalaita taulan. Qala abarrattu qultu hablu widadi. Yang artinya, ia berkata, terasa berat jika aku datang berulang kali. Aku berkata, engkau keberatan pundakku dengan pemberian. Ia berkata, aku berlama-lama. Aku berkata, engkau berikan anugerah. Ia berkata, aku membosankan. Aku berkata, tali kasih sayangku. Kadang-kadang, seseorang berbicara denganmu atau menanyakan sesuatu kepada kita, lalu muncul dalam benak kita untuk berpaling dari pokok persoalan atau jawaban karena beberapa hal. Di antaranya kita menganggap bahwa orang yang bertanya itu tidak akan dapat memahami jawaban yang sebenarnya. Dan kita anggap lebih baik kita mengajaknya memperhatikan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya. Penyebab lain adalah karena orang yang berbicara ini pendapatnya tidak tepat dan kita tidak ingin mengejutkannya dengan mengemukakan pendapat kita. Dalam keadaan demikian kita harus mengajaknya dengan sehalus mungkin berpaling dari pokok masalah yang ia hadapi kepada suatu percakapan yang lebih patut dan utama. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat bahwa uslub al-hakim adalah uslub balaghah pada pembagian ilmu badi' yang artinya seorang mutakalim memberikan jawaban kepada mukhatab tidak seperti yang diinginkan. Akan tetapi menggantinya dengan gaya bahasa atau ungkapan lebih bermakna bagi si mukhatab. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.